Halo guys, kembali lagi di channel Mixoda. Kali ini kita akan membahas Epic Game yang mengeluarkan engine terbarunya, Unreal Engine 5, Unreal Engine 5, yang baru-baru ini lagi hot karena dia menguji engine-nya itu di PlayStation 5. Oke, kalian sudah penasaran? Yuk, kita lihat videonya. Oke, ini videonya The Unreal Engine 5 tuh. Dia dijalanin atau dia mengambil gambar dari in real time running live on the PS5. Oke, dia memakai PS5 sebagai sebuah platformnya untuk ngejalanin engine-nya dia ini yang secara real time. Oke, kita lanjut lagi. Nih, dari pemandangannya tuh sadis sih. Oke, Unreal Engine 5 first look. Oke. Nah, ini sebagai apa? Sebuah kumpulan poligon gitu loh, yang didesain sebuah apa yang ada di dalam gambar gua ini. Gitu. Jadi ini poligonnya itu udah nggak kayak dulu, yang dulu tuh masih besar-besar gitu. Kalau sekarang tuh udah kecil-kecil tuh. Itu udah sampai billionen. Ya. Billion pixel. Jadi udah sampai 1 juta lebih dong. 1 juta lebih. Miliaran juga lebih. Gitu. Jadi udah kecil-kecil banget deh. Udah susah buat ngelihat kali ya. Makanya kalau dilihat di sini tuh itu udah kecil-kecil titiknya tuh. Titiknya tuh udah kecil-kecil banget. Cuman yang kelihatan tuh yang kayak hijau biru nih, kayak gini-gini nih, hijau biru. Karena dia yang panjang kayak poligonnya kelihatan panjang biru ini. Nah, itu yang masih besar. Tapi kalau kalian lihat di sebelahnya yang udah kecil-kecil, udah nggak kelihatan, yang titik-titik doang. Itu poligonnya yang udah kecilnya nggak tahu apa, kayak apa, pokoknya udah mikro aja. Jadi developer tidak memikirkan lagi untuk masukin sebuah desainnya ini ke import Unreal Engine 5-nya ini harus berapa poligon gitu. Kalau dulu tuh harus kita hitung poligonnya maksimal dia bisa berapa. Sekarang kan udah sampai miliaran tuh, sampai billion lagi kan. Jadi udah sekarang gak usah mikirin lagi. Kalau dulu kita harus ngitungin itu segini bisa gak masuk nih apa desainnya ke sebuah engine-nya, itu mampu gak. Kalau dulu kita harus ngitung, nggak sembarangan harus masukin blok bisa masuk gitu loh. Itu kayak kita play lagi. Gila. Makanya kalau kita lihat tuh dari gambarnya tuh semakin detail banget, makin real. Karena makin kecil poligon yang kita buat dimasukin ke sini, desain poligon yang kita buat masukin ke sini, itu semakin detail juga gambarnya yang akan kita lihat kalau jadi ini. Tapi komponen hardware-nya juga harus mampu untuk ngangkat ini juga ya. Gitu. Makanya di PS5 ini kenapa dia mampu untuk ngangkat ini, karena dia speknya itu di atas PC high end untuk sekarang ya. PC high end untuk yang sekarang. Jadi masih di atasnya dia. Maka PS5 ini speknya lebih tinggi gitu lah. Tapi nggak tahu ya setelah
Kalau 2 tahun 3 tahun dari PS5 ini luncur, ya pasti udah kalah. PC lebih menang. Oke, kita lanjut lagi. Oh, dari ini tuh. Di bentuk gambar apa yang dibuat ini. Poligonnya udah gila. Ini udah semakin kecil karena dia detailnya kalian lihat. Udah ada gak tuh? Kayak kalau kalian lihat game-game yang masih sekarang, karena kalian masih ngeliat kayak bentuknya kayak di bahu atau mana gitu, dia masih kelihatan kayak patah gitu kotak. Jadi enggak kayak bahu kan, kalau kita lihat itu kan bahu kan dia turunnya melengkung gitu kan. Nah kalau kalian lihat game sekarang, dia masih kayak patah gitu, dia masih kayak ada patah-patahnya gitu. Nah poligonnya nggak sedetail ini, nggak sebanyak ini soalnya. Nah ini kalau lihat di bahunya dia nih, di atas nih, di bahunya sini, di gambar ini kayaknya bulat kan, halus banget lagi bulatnya, itu nggak ada patah-patah. Coba kalau kalian mainin game-game yang tahun 2018 lah, itu kalian ngeliat di bahu situ pasti nggak ada yang sampai halus gitu, maksudnya di bulatnya nggak sampai bulat banget, pasti ada kayak patah gitu kalau kalian lihat. Jadi kalau kalian lihat yang halus banget begini belum ada. Ini yang pertama bakal ada di PS5 gitu, grafiknya. Nah ini untuk si Lumen ini, untuk ini dynamic real time global illumination itu pencahayaan yang masuk ke ruangan, sebuah ruangan. Jadi kalau dulu itu cahaya yang masuk itu harus dibuat gitu guys. Kalau dulu game-game dulu ya, sebelum ada ray tracing, itu cahaya yang masuk tuh harus kita buat. Developer tuh harus buat cahaya yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Jadi kalau ruangannya cahaya mataharinya di atas, ya kan, cahaya matahari di atas, itu pencahayaannya masuk ke dalam ruangan itu harus dibuat bentuknya kemana, ke atas lagi apa ke bawah lagi apa ke samping, itu developer harus ngebuat gitu. Nah makanya ada si Unreal Engine 5 ini untuk memudahkan sebuah developer game. Jadi developer game udah tidak harus mementingkan pencahayaan yang masuk ke ruangan harus kayak gimana gitu loh. Jadi secara real time jadinya udah tidak memikirkan pencahayaan yang masuk lagi gitu loh. Jadi kita tinggal tahu cahaya di sini, ntar ada bayangan apa gimana, dia ntar pantulannya kemana-kemana, itu developer tidak perlu harus memikirkan itu lagi. Jadi dia langsung real time keluar sendiri lah gitu. Nah kayak ini bergerak secara real time ini, jadi ini tidak dibuat lagi yang cahaya yang masuk tidak dimanipulasi lagi untuk dibuat. Kalau dulu masih dibuat kayak game-game sekarang aja masih dibuat gitu, pencahayaan yang masuk yang itu harus masih dibuat sebelum ada ray tracing ya. Kalau setelah ada ray tracing sih udah berbeda sih. Nah ini juga dia kenapa ngasih tahu begini nih dengan begini, karena dia ngasih tahu kalau di PS5 itu udah support ray tracing gamenya. Makanya dia ngasih tahu begini, pencahayaan yang masuk, terus bayangan yang bakal terpantul kemana-kemana, dia secara real time membuat sendiri. Kalau dulu kita harus ngebuat sendiri kan gitu. Noise bugs.
Nah, ini juga sebuah pencahayaan seperti kayak center gitu. Nah, ini. Kalau dulu center itu kita gerakin ke kanan, kita harus buat manipulasi lagi sebuah pencahayaan, arahin ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah. Itu kita harus ngebuat semua developernya. Maka itu rada sulit gamenya sebenarnya dibuatnya. Jadi makanya game itu lebih lama ya karena begitu. Karena semuanya harus dibuat dulu semua. Nah, kalau sekarang dia karena udah support ray tracing kan, pencahayaannya secara real time juga, jadi developer tidak harus memikirkan lagi pencahayaannya yang akan dicahayain kemana gitu. Jadi udah tinggal buat cek ini di sini udah ntar cahayanya dia sendiri yang bergerak gitu. Cuma dikasih tahu ini pencahayaannya sampai segini aja, jauhnya segini udah. Jadi pas dia bergerak kayak senternya bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu nggak usah dibikin lagi pencahayaannya gitu loh. Karena dia udah secara real time. Kalau grafiknya, detailnya benar-benar detail sampai ujung aja, detail banget. Nah, kalau sekarang karena dia ada ray tracingnya ini, dia bisa mengeluarkan sebuah flare kayak gitu tuh yang bulat. Kalau dulu untuk kayak gitu udah nggak bakal bisa lah ya. Ini ya kelebihannya. Terus kelebihannya lagi, background belakang itu real, tidak palsu. Game-game inilah yang baru-baru ini, yang sekarang lah, itu backgroundnya itu masih manipulasi. Jadi sebuah video atau sebuah gambar yang dikasih di background situ, jadi seperti terlihat real aja, tapi sebenarnya itu nggak real, itu cuma sebuah gambar doang gitu. Kalau sekarang real, dia berbentuk poligon. Ya kan, kalian lihat aja, nggak ada perbedaannya. Dia secara real, jadi dia ngasih tahu juga di PS5 itu gambar itu bisa se-real ini loh. Jadi background, dari pencahayaan, dari semua dia ngasih tahu kok PS5 ini tuh kuat untuk real time semuanya ya. Karena ini dia ngasih tahu juga ini buat di PS5 tuh secara real time. Jadi tidak dimanipulasi semua lah untuk backgroundnya, untuk apa. Jadi dia khusus bikin pas first looknya ini untuk real time semua gitu. Jadi tidak ada manipulasi lagi ya. Dari pencahayaannya juga. Jadi kalau kalian lihat game-game sekarang deh, kalian dari luar, ya kan? Kalian belum menggunakan ray tracing ya gamenya, dari luar, terus masuk ke sebuah ruangan. Kenapa pas kita masuk ke sebuah ruangan dia rada kayak nge-bright dulu, putih dulu apa gimana? Nah itu dia kayak perpindahan frame-nya juga berbeda gitu loh. Dia kasih manipulasi pencahayaan berbeda lagi di dalam ruangan gitu, sama di arah luar ruangan gitu loh. Jadi kayak di luar sama di dalam tuh beda. Karena gitu dia harus membuat sebuah pencahayaan sendiri-sendiri. Itulah lama makanya.
inilah Unreal Engine 5 yang terbaru guys. Ini sih engine mantep banget nih, GG habis. Oke, coming ke 2021. Oke, 2021 dong dia keluar. Oke, kita akan ngeliat game 2021 setelahnya. Kalau nggak di PS5 pasti dia udah menggunakan engine Unreal Engine 5 itu. Hampir semua kebanyakan game kayaknya bakal pakai Unreal Engine 5 ini. Jadi kita lihat aja start di next gen konsol ya, pasti grafiknya tuh akan gila-gila. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Saya akan berterima kasih kalau Anda subscribe, Anda like, dan Anda komen. Saya berterima kasih sekali karena kalian sudah menyupport saya untuk lebih berkembang lagi untuk bikin video-video yang berkualitas. Terima kasih. Sampai ketemu di next video ya guys ya. Bye bye.